وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Alhamdulillah, malam ini kita membahas tentang al-udhiyah, ya, seputar tentang kurban, karena mungkin beberapa hari ke depan, ya, kalau nggak salah tanggal 20-an atau tanggal 27, ya, kita akan melaksanakan ibadah besar, yaitu ibadah kurban. Jadi tentunya terlebih dahulu sebelum melaksanakan ibadah kurban, tentunya mendalami, mengetahui tentang selak-beluk hukum daripada ibadah kurban tersebut, ya, agar supaya betul-betul ibadah itu betul-betul bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala karena didasari dan dibarengi dengan pengetahuan ilmu, ya. Nah, maka apabila suatu amal dibarengi dengan syariat yang benar, tuntunan syariat yang benar, maka insya Allah ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ibadah itu sah kalau di dalam pandangan syariat sah, maka insya Allah lebih dekat diterimanya amal itu. Ya, nah, kalau sebaliknya apabila suatu amal yang tidak dibarengi dengan ilmu syariat, dalam pandangan syariat itu tidak sah, maka bagaimana mau diterima oleh Allah Taala? Gak mungkin diterima oleh Allah. Ya, sama taubahnya semisal sering kita sampaikan, ada orang sholat nangis-nangis, saking khusyuknya dia, saking ingat dengan dosanya, ya, nangis-nangis dia sholat. Bahkan sampai nangis darah sekalipun, lalu nangis, betul-betul nangis luar biasa, nampak seperti khusyuk, ya. Tapi kalau misalnya ada hal yang membatalkan sholatnya tanpa dia sadari, maka tetap sholatnya tidak sah. Ya, lagi juga, ya, semua amal itu harus sesuai dengan tuntutan daripada syariatnya. Ya, lagi juga dengan kurban udhiyah. Nah, mempelajari ilmu seputar tentang kurban adalah satu ilmu yang dituntut untuk kita pelajari agar supaya amal dalam kurban-kurban yang niat untuk berkurban, yang berudhiyah, ya, maka sesuai dengan tuntutan tersebut sehingga lebih dekat dan lebih dekat dalam diijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Fawaid bismillahirrahmanirrahim al-udhiyatu kurban. Fawaidu faedah. Al-aslu fil udhiyati qauluhu ta'ala. Al-aslu fil udhiyah itu ada dalam juz 2, ya. Dalam kitab Asy-Syamsul Munirah juz 2 halaman 497, ya, dalam kitab kami yang cetakan baru. Al-aslu fil udhiyati qauluhu ta'ala. Al-asl yaitu dasar asal dari dalam hukum udhiyah, yaitu adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, fasholli li rabbika wanhar. Ya, itu Allah dalam Al-Qur'an, ya, surat Al-Kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Tiga ayat cuma. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna al-kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Ya. Inna a'tayna al-kautsar, semuanya kami telah berikan padamu, ya Rasulullah, al-kautsar. Al-kautsar diartikan dua. Dalam satu al-kautsar adalah telaga al-kautsar, yaitu telaganya Rasulullah SAW. Ya. Nah, yang kedua adalah al-kautsar, nikmat yang banyak. Nikmat yang fasholli li rabbika wanhar. Fasholli, maka salatlah engkau, wa li rabbika, untuk Tuhanmu, wanhar, dan sembelihlah. Nah, salatlah engkau untuk Tuhanmu dan sembelihlah. Perhatikan dalam firman Allah ini, mana dilakukan oleh Allah? Salat dulu atau sembelih? Salat dulu. Fasholli. Setelah itu li wanhar, baru sembelih. Maka dari sini diambil hukum oleh mazhab Syafi'i bahwa yang benar itu harus setelah selesai sholat atau harus setelah selesainya waktu untuk melaksanakan sholat. Tuh, ya. Nah, bukan kemudian kalaupun misalnya dia nggak sholat tapi sudah selesai kira-kira lewatin masa waktu untuk sholat. Contoh, sholat id berapa rakaat? 2 rakaat. Khutbahnya berapa lama? 2 rakaat itu menghabiskan waktu berapa lama? Anggap misalnya 10 menit, gitu. Ya, kalau khutbahnya anggap misalnya setengah jam, gitu. Maka ditotalkan semua jadi 40 menit. Ya, 40 menit dari mulai terbitnya matahari, 40 menit ke depan,
Maka kemudian ketika seseorang menyembelih hewan kurbannya di waktu yang diperkirakan itu adalah berapa tadi? 40 menit, maka sahlah pemotongan hewan kurbannya. Itu perkiraan saja. Sebenarnya adalah khutbah yang ringan dan sholat yang khafif, ringan juga. Sholat ringan misalnya contoh anggap 5 menit. Khutbah ringan 10-5 menit aja. Karena yang wajibnya cuma rukun-rukunnya saja. Jadi anggap 10 menit dari mulai terbitnya matahari sampai 10 menit ke depan. Maka ketika seseorang kemudian dia menyembelih hewan kurbannya, maka sah. Kenapa? Sudah melewati waktu untuk melaksanakan sholat dan 2 khutbah. Memang ya, begitu. Dari ayat itu fasalli li rabbika wanhar. Maka nggak boleh misalnya contoh pagi orang subuh kan cuma hari takbiran, hari lebaran kan, hari belum sholat, hari subuh. Kalau kita potongnya nanti kira-kira agak siangan, itu lama. Jadi kita potong sekarang aja. Dipotong sekarang, nanti baru kita sholat, baru kita kemudian lanjutin untuk untuk cincangnya segala macam. Ya nggak boleh, karena pemotongan tadi sebelum terbit matahari dan belum lewat waktu untuk melaksanakan sholat dan khutbah. Paham ya dari situ. Jadi berhasil saya sebutkan asal fi'il udhiyah, dasar dari dalam berkurban itu firman Allah Subhanahu wa taala, "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah engkau li rabbika untuk Tuhanmu, wanhar dan sembelihlah. Surah Al-Qur'an. Maksudnya sholli salatul Aid. Sholli salatul Aid. Itu sholli salatlah engkau dengan salat Idul Adha. Kemudian setelah salat baru wanharil udhiyata. Wanhar dan sembelihlah al-udhiyata, yaitu hewan kurban sembelihan. Ya, itu binaan ala al-ajhalil aqwal, ya, terbangun atau berdasarkan ala ajhalil aqwal atas paling masyhurnya pendapat annal murad bis salati, semuanya maksud dengan salawat tersebut adalah salatul Id. Maksud salat di sini adalah salatul Id, yaitu salat Idul Adha, salat Id, ya. Itu pendapat yang masyhur. Wa bin nahri, dan dimaksud dengan nahar washolli rabbika wanhar, naharnya nyembelihnya apa? Dzabhul udhiyati, adalah menyembelih hewan kurban, ya. Wa khabar Tirmidzi an Aisyah, dan khabar Imam Tirmidzi dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha wa radhaha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda siapa? Nabi bersabda, "Ma'amila ibnu Adam yawman nahri min amalin ahabba ila Allah ta'ala min iraqati jam." Yang artinya Nabi bersabda, tidaklah amila beramal siapa ibnu Adam, anak Adam itu manusia, yawman nahar di hari nahar, di hari sembelihan, yaitu di hari Idul Adha. Min amalin, dari suatu amal apa yang lebih dicintai Allah pada Allah Ta'ala, min iraqati jam, daripada menyembelih hewan kurban. Daripada iraqah artinya menumpahkan darah. Iraqah tidak artinya menumpahkan darah. Ya, jadi amal yang terafdal di kala Idul Adha adalah sembelih kurban. Sembelih kurban. Kemudian ikut kurban, maksudnya ya, bukan sembelih kurban kemudian dia tukang jagal aja, bukan. Dia nggak ikut kurban juga. Ya, maksudnya dia ikut serta dalam berkurban, menumpahkan darah. Nah, menumpahkan darah di sini, ya, lebih afdal, berarti lebih afdal orang yang berkurban, lebih afdal dia yang motong hewan kurbannya. Orang yang berkurban lebih afdal dia yang motong hewan kurbannya. Tapi kalau sekiranya dia ada yang sifatnya orang nggak tegaan, ya, pegang pisau dia nggak tegaan, atau dia nggak pandai cara motong, nggak sesuai syariat, nggak pandai dia, maka dia wakilkan kepada orang lain. Ini yang biasa terjadi kalau motong misalnya lembu segala macam, dia nggak pandai karena nggak pernah belajar. Ya, atau nggak ada juga keberanian dalam motong, dia wakilkan sama orang lain, nggak apa-apa. Tapi lebih afdal untuk dia motong sendiri. Jadi ya, jadi tidak ada amal yang lebih dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala di hari Idul Adha, melainkan itu adalah amal menumpahkan darah, yaitu menyembelih. Nah, ya. Kalau itu kalau bisa ikut kurban tiap tahun, alhamdulillah. Ya, kalau misalnya ada rezekinya ikut kurban tiap tahun, ya kan?
Tapi kalau nggak ada rezekinya ya udah berarti karena dia juga ada hukum tersendiri juga. Jadi dia sunnah muakkadah. Ya, tapi kalau di satu rumah kemudian dalam satu keluarga ditutup satu. Ya, bisa semuanya alhamdulillah, nggak bisa semuanya satu. Ya, sunnah muakkadah kan. Hasil ya, tapi tetap ya bukan jangan sampai salah pemahaman seperti sebagian orang memahami bahwa kurban itu dia anggap seumur hidup sekali. Jadi banyak orang katakan gini, aku tahun lalu udah kurban, sekarang gak usah lagi lah. Ya, kenapa tahun lalu udah kurban? Lah, tahun lalu, tahun sekarang ya tahun sekarang, tahun depan ya tahun depan. Ya, nah kurban itu bukan untuk seumur hidup sekali, tapi tiap tahun berlaku tuh tiap tahun. Gitu. Ya, jangan pahamin aku udah kok tahun lalu. Nah, gitu. Tapi kurban itu tiap tahun, ya. Kemudian yang namanya kurban itu ibadah. Dan disebutkan ibadah yang terbesar di bulan Dzulhijjah ada dua. Satu adalah ibadah haji. Yang kedua adalah kurban. Ibadah terbesar dan paling dicinta oleh Allah Taala tadi, yaitu apa tadi, menyembelih, menumpahkan darah. Nah, menunjukkan bahwa untuk menggapai sesuatu yang paling dicinta oleh Allah Taala, ya butuh dengan usaha dan upaya, butuh dengan tekad yang sungguh-sungguh, butuh dengan kesungguhan. Ya, nah, tahu tahun depan mau kurban, aku nyicil lah, gitu. Aku nabung lah, begitu. Aku begitu. Jadi ada kesungguhan. Meskipun ujung-ujungnya kalau misalnya ujungnya nggak mampu atau nggak sanggup, ya itu lain cerita. Yang penting ada kepingin dan keinginan. Ya, atau dia misalnya nggak mampu untuk dia nabung karena memang ekonominya lagi di bawah, maka ya mungkin dia uzur. Beda halnya hukumnya kalau orang yang mampu, padahal dia mampu tapi dia nggak enggan untuk berkorban. Dia sanggup, dia nggak mau berkorban. Maka Nabi mengancam orang misal itu ada kesanggupan, ada kemampuan, tapi dia nggak mau berkorban. Nabi menyebutkan, "Ballahu sa'ah," siapa yang punya kelapangan dalam rezeki. Kalau dia yudhahi, tapi dia nggak mau udhiyah, nggak mau kurban. Uangnya banyak, bisa dia sanggup ya dia. Ya, apa tanda sanggupnya? Pokoknya buktinya dia bisa gonta-ganti laptop tiap tahun. Ya, buktinya dia bisa kemudian beli HP yang mahal-mahal, ya, yang harga 17 juta, ya kan? Apa lagi? iPhone 17 Pro Max 25 jutaan, bisa. Lah, kurban yang 2,5 juta, 2,3 juta kemudian nggak bisa, ya kan ya? Berarti seharusnya dia dikategorikan sebagai orang yang mampu, tapi dia memang nggak mau. Nabi menyebutkan, "Man lahu sa'ah wala yudhahi," siapa yang punya kemampuan, kelapangan dalam rezeki dan dia tidak mau berkurban, Nabi menyebutkan, "Fala yaqrabanna musallana," jangan dekat-dekat dengan tempat sholat kami. Maksudnya apa? Nabi ngusir orang begitu. Ya, Nabi nggak pernah ngusir orang ibadah, nggak pernah. Ya, orang mau sholat, mau ke masjid kan untuk ibadah. Gak pernah Nabi ngusir, itu dalam hal ini. Berarti menunjukkan Nabi tegas menegaskan pada orang jangan sampai kemudian punya kemampuan tapi kemudian dia nggak mau berkorban. Jadi ya, dan jangan pula kemudian dalam tasawufnya adalah jangan sampai kemudian kita menipu diri kita sendiri. Jangan punya dalam tasawuf kan, jangan sampai kita berpikiran kita menipu diri kita sendiri. Maksudnya apa? Kita punya kemampuan, cuma kita bilang aku kayaknya nggak mampu. Ya, punya rezeki, aku kayaknya belum bisa. Padahal dia punya, tapi dia beralasan-alasan dengan diri sendiri. Ya, dia tipu diri sendiri. Dia tipu dirinya. Ini yang bahaya. Ya, Allahu a'lamu. Allah Maha Tahu. Ya, Allah a'lam bihalikum. Allah tahu, Maha tahu dengan keadaan kalian. Ya, apa yang tersembunyi dalam hatimu Allah tahu. Apa yang kau bohongi dengan dirimu sendiri Allah tahu. Gak mungkin Allah nggak tahu. Ya, maka ya apa adanya sajalah sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sembunyi-sembunyikan apapun pada Allah. Hagadah. Nah, supaya
dengan cara misal itu, ya, dengan berlatih diri bahwasanya ya kita berupaya untuk tidak menipu siapapun, tidak menipu diri sendiri, tidak menipu Allah, ya. Padahal yang kita tahu bahwasanya Allah nggak bisa ditipu, Allah nggak tahu kan. Nah, supaya ya kejujuran tersebut ya ada dalam diri kita. Ya, hada wal akhir. Jadi amal yang paling dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala adalah menumpahkan darah, yaitu menjalankan hewan kurban. Ya, misal itu. Jadi kalau misalnya kalian dari dewasa, ya, yang hanya santri dari dewasa, maka ada tekad, tiap tahun aku mau ikut kurban lah. Ya, ada upaya, ada keteguhan hati, ada kesungguh-sungguhan, ya, ada misalnya nabung segala macam, berhasil untuk itu. Ya, kadang ada banyak orang nabung untuk beli rumahnya, bisa, ya kan? Ada orang nabung untuk beli tanah, bisa. Ada orang nabung untuk beli emas, bisa. Ada orang nabung untuk beli hal-hal yang lain, bisa. Ya, ada orang nabung untuk beli kereta, beli mobil, bisa. Kenapa kemudian ditabung untuk kurban kemudian nggak bisa? Padahal harga mobil dengan harga hewan kurban jauh lebih mahal mobil. Harga sepeda motor yang 20 jutaan, 30 jutaan lebih jauh, lebih tinggi dibandingkan harga hewan kurban. Harga tanah jauh lebih mahal. Ya, harga rumah jauh lebih mahal. Kenapa itu bisa tapi itu kurban nggak bisa? Maka mesti ada tanda-tanya itu. Betul nggak iman sama Allah? Ya, kenapa yang disuruh Allah, yang disuruh Nabi, kemudian nggak terlaksana gara-gara beralasan diri, gara-gara nggak mampu, gara-gara nggak sanggup, tapi kemudian yang disuruh sama nafsu, yang disuruh sama tuntutan hidup, yang disuruh sama mungkin tuntutan daripada ya kehidupan, perlu ini, perlu itu, perlu apa? Memang kita akui itu perlu. Tapi setidaknya kita berusaha menjadi betul-betul hamba-Nya Allah yang betul mematuhi perintahnya. Kalian dewasa udah apa tadi? Niatkan untuk bisa udhiyah, bisa kurban selama setiap tahun kurban. Insya Allah. Dan kalau seandainya itu prinsip misal itu terbangun pada setiap orang muslim, maka akan banyak yang ikut kurban. Ya, yang juga kurban banyak, yang mendapatkan manfaatnya juga banyak. Orang yang fakir-fakir miskin, yang nggak sanggup, yang nggak pernah makan daging, kemudian akan dibagi dagingnya. Mereka akan senang selama 4 hari itu, tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13, makan daging terus. Puas sudah makan daging. Ya, kadang yang disimpan dagingnya sampai setahun ke depan juga kalau puas makan daging. Ya, itu adalah diafatullah. Jamuannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi punya prinsip yang demikian, ya, supaya itu ya lebih mengedepankan kepatuhan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Itu ya. Kemudian itu ada dalam kitab Al-Bajuri. Yang kedua, Anas radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, qala berkata Sayyidina Anas, doa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih siapa? Nabi SAW udhiyah berkorban kepada Nabi bikabsa ini dengan 2 kambing kibas. Dengan 2 kambing kibas. Amlahaini, yang keduanya putih. Ya. Al-aqranaini, yang keduanya bertanduk. Zabahahuma biyadil kalimati, beliau menyembelih siapa Nabi huma pada keduanya kambing tersebut biyadil kalimati dengan tangannya beliau yang mulia. Beliau sendiri juga. Dari sini menunjukkan bahwa tadi yang disampaikan, yang menyembelih itu yang lebih afdal adalah orang yang berkurban. Ya, kalau misalnya dia kuat, dia sanggup, ya, dia mampu dalam syariatnya, dia mampu, dia mengerti cara-cara potongnya, ya, atau dia memang berani, ya, dan juga dia berani. Walhasil dia mampu lah untuk menyembelih hewan kurbannya, maka lebih afdal dia sendiri. Ya, tanpa diwakilkan. Tapi kalau nggak sanggup, serahkan kepada yang ahlinya. Jangan kalau misalnya nggak pandai motong, berani-beranikan diri, motong sendiri. Berhasil yang terpotong tanganmu. Berapa banyak orang kemudian meleset pisaunya, lepas jempolnya hilang. Ya, yang terpotong seharusnya lehernya lembu, lehernya kambing, tangan dia jempolnya hilang.
besok dapat jempol lagi. Ya, nah, udah banyak gitu. Atau terpotong lehernya, ternyata ada yang menyebabkan batalnya sembelihan. Jadi hasil hukumnya jadi bangkai itu. Ya, kambingnya jadi bangkai, lembunya jadi bangkai, nggak bisa dimakan karena salah potong, tidak sesuai dengan tuntutan syariatnya. Jadi ya, mesti ada juga pelatihan dan pembelajaran. Ya, bagi orang-orang yang potong itu mesti belajar. Ya, apa syarat-syaratnya, bagaimana yang dianggap itu potongan sah dan bagaimana yang dianggap potongannya tidak sah. Agak. Nah, itu dari Nabi potong dengan tangannya beliau yang mulia. Wasamma dan membaca bismillah nanti. Bismillah. Wa kabbara dan baca takbir. Allahu akbar. Wa wada'a rijlahu dan beliau meletakkan jabatan Nabi Muhammad rijlahu pada kakinya beliau al-mubarak kata yang penuh dengan berkah. Tangannya beliau mulia penuh dengan berkah, kakinya penuh dengan berkah. Ya. Inilah perhatikan nih. Ini coba tadi. Sayyidina Anas bin Malik. Gimana beliau nyampaikan hadis itu atau nyampaikan apa yang diperbuat oleh Nabi dengan takdim. Ya. Kira-kira engkau ngomong kepada temanmu, guru kita, ya, atau ulama syekhulan itu, subhanallah tangannya yang mulia itu, ya, dia tangannya mulia, beruntunglah muridnya itu, diulus-ulus kepalanya, diulus-ulus dadanya, ya, didoakan. Tangannya syekh yang mulia itu, tangannya Habib itu, nempel ke dadanya pula. Alangkah mulianya orang itu, ya, misalnya. Jarang sampai sekarang, kan? Gimana dari sini Anas bin Malik? Ya, menyampaikan sesuatu dari apa yang diperbuat oleh Nabi, apa yang dilakukan Nabi dengan penuh rasa takdim dan hormat. Nabi beliau mengatakan, biyadihil karimah, dengan tangannya beliau yang mulia. Ya, warijla adriya, wa wada'a mubarakah. Beliau letakkan kakinya beliau yang penuh dengan berkah. Tuh, kan? Misalnya. Kemudian al-mubarakah yang berkah ala sifa'ihima, atas sifat itu artinya sisi leher. Hima yaitu kedua kambing kibas tersebut. Kedua kambing kibas tersebut. Ya. Jadi Nabi yang pertama dari hadis tersebut diambil pelajaran adalah Nabi SAW itu yang meleleh kambing kibas. Ya. Jadi kalau misalnya mau nyembelih ikut Nabi, kayak gitu ya. Nah, pengen mirip sama Nabi, ya kambing kibas. Kemudian warnanya apa? Yang lebih afdal warnanya sesuai dengan apa yang disembelih Nabi. Warna apa tadi? Amlain, warna putih. Kalaupun misalnya nggak ada putih bersih, maka cari yang putihnya lebih banyak dibandingkan hitamnya atau warna lainnya. Tuh. Nah itu sunnahnya. Kedua, yang ketiga adalah akronen, ya, bertanduk, ya, cari kambing yang bertanduk, ya, cari lembu yang bertanduk, gitu. Nah, itu sunnah Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli alaihi wa ala hakaza. Wa ma'na amlahin abyadhan. Ma'na amlahin adalah abyadhan, duanya putih. Alladzani keduanya bayadu ma aktsaru min sawadihima, yaitu putih keduanya itu aktsaru lebih banyak min sawadihima daripada hitamnya. Jadi contoh ada kambing yang warna putih kehitam-hitaman, ada hitamnya, ada putih. Ada kambing yang coklat, begitu. Mana pilih? Kambing putih. Ya, karena itu yang Nabi sembelih. Nabi sembelih pakai itu. Ya. Itu ada. Jadi kemana apapun yang kau lakukan itu upayakan semuanya ini sesuai dengan Nabi nih. Ini Nabi buat begini, ini Rasulullah begini lakukan, begitu. Ya, itulah kadar kedekatanmu dengan Nabi Muhammad. Nah, tapi kalau misalnya kau melakukan sesuatu tapi lupa dengan Nabi, ya, contoh, masuk masjid lupa dengan Nabi. Nabi pakai kaki kanan, kau lupa dengan Nabi. Ya, kalau kayak gini, nampak Nabi kayak gini ya. Gimana seseorang mau dikatakan dekat sama Nabi kalau maksudnya aja lupa dengan sunnah Nabi? Dengan minum tangan kanan. Kau ingat, oh Nabi itu tangan kanan, aku juga itu tangan kanan. Jangan minum tangan kiri. Ya, tadi kau lupa dengan sunnah Nabi. Berarti
dengan lupamu kepada sunnah Nabi menunjukkan begitulah kadar kedekatanmu dengan Nabi. Kira-kira dekat nggak dengan Nabi itu? Gimana dekat kalau lupa dengan apa yang dilakukan oleh Nabi? Ya, makannya, minumnya, ya, masuk rumahnya, keluar rumahnya, masuk mushola masjidnya, keluar masjidnya, masuk kamar mandinya, keluar kamar mandinya, cara makannya, cara duduknya, cara ngomongnya. Upayakan semua adalah meniru Nabi Muhammad. Ya, itu lebih afdal dalam ibadah. Dalam ibadah, yang meniru dengan Nabi Muhammad itu yang lebih afdal, nggak ada yang lain. Ya. Oh, sholat lebih afdal, sholat yang gimana? Sholat niru Nabi Muhammad. Kalau sholat niru dukun, ya nggak afdal. Aku sholat rasa aku terbang, naik lagi itu, kira-kira setengah meter. Mana ada begitu? Itu dukun. Ya, aku pikir naik langsung badanku, terbang dia, melayang-layang. Ngapain kau melayang-layang? Kau tidak odong-odong aja. Kan? Udah dikir-dikir ikut Rasulullah. Ya, nggak usah aneh-aneh, nggak usah. Ya, ada misalnya ada keaneh-anehan yang muncul dari seseorang yang istiqomah, yang dia betul-betul istiqomah di jalan Nabi Muhammad, nampak, baru keanehan tersebut betul-betul murni dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau misalnya dia pun nggak pernah sholat, dia pun jarang ngaji, dia pun banyak meninggalkan kewajiban, dia pun kemudian namun muncul aneh, kau bilang wali, bukan wali itu, wailun. Apa namanya? Wailun neraka itu. Ya, waliyun wali, ya kan ya? Wailun neraka. Jadi yang terafdal dalam ibadah adalah yang meniru Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun kau sholat biasa-biasa saja, tapi niru Rasulullah. Dengan orang yang sholat misalnya nangis-nangis segala macam, itu lebih afdal dibandingkan orang yang sholatnya nggak niru Nabi Muhammad. Ya. Ada satu orang dulu perempuan, ibu-ibu, ya, dia kalau sholat, dia kalau sholat tuh selalu ulang-ulang takbirnya. Allah, diulang-ulang. Ya, kemudian ada satu orang tahu, nengok, apa ini? Ditanya di sholat, habis selesai sholat tanya, Bu, kenapa sholatnya takbir diulang-ulang? Iya, kalau ibu biasanya kalau sholat tuh ketika takbir itu biasanya nampak jelas depan saya itu Ka'bah. Padahal dia dari Yadrumut, dari Yaman. Dari Yaman ke Ka'bah, sangat jauh kan? Nggak mungkin dengan mata telanjang kemudian bisa nengok Ka'bah. Tapi menunjukkan saking tembus kasyafnya. Tembus, nengok dia Ka'bah baru dia kemudian bisa takbir Allah. Tapi kalau belum nengok Ka'bah diulang-ulangnya Allah sampai nengok Ka'bah. Hebat ya nih? Hebat nih. Udah levelnya udah tinggi nih. Ketika itu kemudian dilapor, kemudian dikadukan kepada di antara satu ulama di masa itu, dilaporkanlah keadaan ibu yang sisa itu. Apa kata ulama itu? Panggil lah dari ibu tersebut, panggil, ditanya, kenapa kau ulang-ulang takbirmu? Dijelaskanlah, aku ketika takbir kalau nggak nampak Ka'bah, aku nggak bisa. Harus meninggal nampak Ka'bah baru aku lanjutkan sholatku. Ya, jadi selama nggak nampak Ka'bah kan diulang terus Allah gitu. Kan? Apa katanya ulama ini? Ya, meskipun derajatmu udah tinggi sebesar itu, tapi Nabi nggak pernah ajarkan sebesar itu. Kau tinggalkan itu sholat ikuti Nabi Muhammad. Nabi nggak pernah mengulang-ulang kan? Takbir. Nabi nggak pernah mengulang takbir. Udah takbir Allah Akbar. Nampak Ka'bah yang tinggal Ka'bah. Ada gitu, kecuali ngadapnya ke Israel sana baru. Ya, itulah apa tadi? Ibadah itu sesuai dengan aturan yang Nabi contohkan. Hal itu lebih dalam segala hal ya, baik dalam ini udhiyah semua, termasuk juga haji. Nabi menyebutkan dalam haji, khudhu anni manasikakum, ambil dariku manasik kalian. Gimana cara manasik itu? Ambil dariku, aku udah ajarin. Contoh dariku, kata Nabi. Kan? Jangan jadi yang lain. Ngaji juga untuk ilmu. Gimana cara Nabi? Ya, ilmu yang mana yang Nabi anjurkan untuk dipelajari? Ilmu yang mana yang Nabi kemudian suruh untuk didalamin?
Itu ilmu fikih, belajar ilmu fikih. Nabi itu suka, Nabi senang tuh, cinta dengan orang yang belajar ilmu fikih. Ya, nah, ilmu apa dari Quran? Belajar ilmu, pokoknya ilmu yang diajarkan Nabi, ajari, belajar. Ya. Tapi kalau ilmu supaya kebal, ilmu supaya apa? Enggak ada Nabi ngajarin. Kalau Nabi ngajarin ilmu kebal, Nabi kebal duluan kan. Tapi nyatanya Nabi tidak tembus juga, ya kena panah tembus Nabi. Nempel langsung di pipinya beliau. Dilempar batu ke darah juga. Ya, berarti itu kan ilmu kebal itu bukan ilmu yang mulia, bukan ilmu yang mulia. Ilmu yang mulia adalah ilmu yang diajarkan Nabi, fikih, tauhid, tasawuf, ya. Supaya selamat dunia akhirat. Itu. Oh ya, jangan udah gampang ditipu-tipu sama orang. Sekarang udah mulai banyak orang-orang yang aneh-aneh. Ya, sudah kita sampaikan kemarin kan, banyaknya orang yang aneh-aneh sekarang, tidak muncul-muncul apa-apa. Ya, ngaji kita ngaji, nanti kita jumpa dengan Angling Dharma. Apa pula Angling Dharma pula? Itu apa mau Angling Dharma? Orang ngaji itu ingin jumpa Nabi Muhammad gitu, mimpi Rasulullah, dah, senang hati. Kok mimpi Angling Dharma baru? Kan? Ngaji itu bisa jumpa sama Nabi, mimpi Rasulullah, tenang hati, dah. Ya, ngaji supaya jumpa langsung Nyilorok Kidul. Apa itu? Setan kau jumpai. Ya, nah bisa. Ini betul-betul ada ngaji itu. Ya, kemudian yang ketiga adalah yang ketiga ya. Nah, yang ketiga dulu kan, yadkhulu waktu tadhiyati. Wa yadkhulu waktu tadhiyati idza tala'at asy-syamsu. Yadkhulu masuk apa waktu tadhiyati? Waktu nyembel sembelihan. Waktu menyembelih itu kapan masuknya? Idza tala'at asy-syamsu, idza awila tala'at terbit muncul terbit apa syamsu matahari yauman nahri di hari Idul Adha, di sembelihan. Seperti tadi sebagaimana tadi kita jelaskan tadi kan? Ya. Kemudian wa madha qadru rak'atain, wa madha dan melewati kadar 2 rakaat wa khutbatain dan dua khutbah. Khofifatain yang anggap tadi sholatnya anggap 5 menit, khutbahnya anggap misalnya ringannya anggap 10 menit. Jadi totalnya 15. Dari mulai terbit matahari sampai 15 menit ke depan, maka kemudian setelah itu baru kemudian sembelihan terjadi, maka sembelihannya itu dianggap sah. Kenapa? Sudah lewat masa untuk sholat dan juga khutbah yang ringan. Jelas ini? Kita itu waktunya. Wa istamiru dan berterusan waktunya kapan? Istamiru berterusan atau waktu zab'i, waktu nyembelih tersebut berterusan ila ghurubi syamsi, sampai terbenamnya matahari min akhir ayami tasyrik, dari akhir hari tasyrik. Akhir hari tasyrik tanggal berapa? Dari tanggal 13 dari bulan Dzulhijjah. Tanggal 10 lebaran, ya, tanggal 10 lebaran, Dzulhijjah lebaran, tanggal 1, 11, 12, 13. Akhir dari hari tasyrik yaitu terbenam matahari habis. Terbenam matahari habis. Jadi kalau saya motong hewan kurban di tanggal 13 sebelum maghrib tetap sah masih, meskipun dikulitinya atau di cincang-cincangnya itu pada maghrib nggak apa-apa. Yang penting nyembelihnya terjadi sebelum maghrib. Paham ya? Itu ada itu ya. In akhir ayam tasyrik, dari akhir hari. Ada kemudian yang keempat, yaitu kalau waktu udhiyati, masuk waktu udhiyah, waktunya nyembelih. Inna Syafi'i, menurut pendapatnya Imam Syafi'i, ditulun syamsi dengan terbitnya matahari yauman nahar, di hari sembelihan. Wa mudi qadri sholatil Id, dan berlalunya kadar sholat Id, wal khutbatain, dan 2 khutbah. Ya tadi ya, dari jelasin. Sholat imam aw lam yusalli. Sholat imam, mau sholat imamnya aw lam yusalli, atau dia tidak sholat. Mau sholat imamnya tidak sholat. Yang penting lewat masanya sholat 2 rakaat dan khutbah. Ya kan? Baik orang yang sholat atau sholat, yang penting lewat masa waktunya. Paham ini? Ya. Misalnya contoh, ada orang punya beli kurban, dia tidur nggak sholat Id, ya sholat Id, dia ikut dalam khutbah. Habis itu kira-kira sholat dan khutbah selesai, baru dia kemudian nyembelih. Sah nggak? Sah, meskipun dia ada sholat, ya. Tapi dah kalau sholat Id setahun 2 kali kemudian nggak sholat, ya rugi lah, ya. Kemudian mana tadi?
Waqala Abu Hanifah, dan berkata Imam Abu Hanifah, wa Malikun, dan berkata Imam Abu dan Imam Malik, wa Ahmadu, dan berkata Imam Ahmad, min syarti si'atil udhiyati, di antara syarat udhiyah, syarat nyembelih adalah ayyusalliyal imamu wa yaqduba, hendaklah si imam itu sholat dan dia berkhutbah. Kalau menurut pendapatnya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, kalau imamnya nggak sholat maka nggak sah katanya sembelihannya, gitu. Nggak sah. Kalau pendapatnya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad, ya, syarat sahnya udhiyah adalah sholat imamnya dan berkhutbah. Illa anna Abu Hanifah, kecuali semuanya Imam Abu Hanifah, kalau berkata yajuzu li ahli sawadi, boleh untuk penduduk desa, penduduk pedalaman, orang-orang penduduk desa, boleh ayyudhu idza tala al-fajr tsani, untuk mereka menyembelih, ya, apabila muncul atau terbit fajar yang kedua. Itu fajar apa yang kedua? Fajar shadiq, subuh berarti. Pendapatnya Imam Abu Hanifah, boleh bagi orang pedalaman, ya, subuh boleh sembelih. Ya, waqala Atha, berkata Imam Atha, yaitu kalau waktu udhiyah masuk waktu udhiyahnya adalah bitulu'i syamsi, faqat, dengan terbit matahari saja, dengan terbit matahari saja. Jadi kalau Imam Atha masuk waktu udhiyah udah terbit matahari, apa-apa, meskipun belum lewat kadar sholat dan kadar khutbah. Paham ya? Kalau Imam Syafi'i tadi harus kadar sholat dan kadar khutbah lewat terbit matahari dan melewati kadar sholat dan kadar dua khutbah, baru boleh sah khutbahnya. Kalau Imam Abu Hanifah untuk pedalaman, dari orang pedalaman pedesaan, boleh ketika terbitnya fajar shadiq yang kedua. Kalau menurut Imam Atha, masuknya waktu sembelihan adalah dengan terbit matahari, meskipun belum lewat masa 2 rakaat sholat dan 2 khutbah. Paham nih? Penjelasan ya. Wa akhir waktunya, dan akhir waktunya inda Syafi'i, akhir waktunya udhiyah menurut pendapat Imam Syafi'i adalah akhirul ayyam tasyrik, adalah di akhir hari tasyrik tadi ya, sebelum maghrib tadi ya, hari tasyrik tanggal 13. Qala Abu Hanifah, dan berkata Imam Abu Hanifah, wa Malikun, dan Imam Malik, wa akhiru yaumit tsani. Imam Abu Hanifah dan Imam Malik berkata akhir waktunya udhiyah, waktu nyembelih adalah di akhir hari yang kedua dari hari tasyrik ayyam tasyrik, dari hari tasyrik berarti tanggal berapa? Tanggal 12. Tanggal 10 udhiyah, lebarannya Idul Adha. 11 hari tasyrik pertama, 12 hari tasyrik kedua. Hari tasyrik kedua menurut pendapatnya Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, itulah hari terakhir untuk udhiyah, untuk berkurban. Baik, itu ada jelas di sini? Ya, jelas ya. Nah, insyaallah ini berikutnya agak panjang penjelasan, mesti ya panjang. Insyaallah kita lanjutin ya di pertemuan-pertemuan berikutnya insyaallah ya. Ayo hasil dipahami terlebih dahulu, itu nanti juga akan lebih rinci lagi. Ya, banyak lagi yang mesti kita pahami dalam seputar udhiyah berkurban ya. Maka suarakan ya kurban itu, karena kurban juga ya hukumnya adalah sunnah muakkadah. Apa sunnah muakkadah? Sunnah yang sangat dikuatkan. Kata-kata sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan. Dan dalam istilah lain, sunnah muakkadah itu adalah sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sunnah ada kalanya muakkadah, ada namanya ghairu muakkadah. Kalau sunnah muakkadah, bisa sholat rawatib, ada yang muakkadah, ada yang ghairu muakkadah. Jadi menunjukkan kalau sunnah rawatib yang muakkadah itu adalah sholat sunnah qobliyah atau ba'diyah yang muakkadah, itu yang tidak pernah ditinggal oleh Nabi SAW, baik Nabi dalam kondisi berada di kampungnya beliau atau dalam kondisi beliau bepergian musafir. Beliau nggak pernah tinggalkan qobliyah dan ba'diyah yang muakkadah itu. Tapi kalau misalnya ada sholat sunnah yang muakkadah, itu sholat sunnah yang Nabi mungkin ketika Nabi tidak musafir, Nabi kerjakan. Tapi di saat Nabi SAW pergi musafir, Nabi tinggalkan. Ya, di waktu-waktu Nabi tinggalkan sholat tersebut. Itu yang ghairu muakkadah. Nah, jadi kalau misalnya kurban, kalau dia dianggap dia dikatakan sunnah muakkadah, maka ya Nabi menunjukkan nggak pernah meninggalkannya.
sekalipun Nabi tidak pernah tinggal. Ya, maka orang yang insya Allah terus ikut kurban, berarti dia niru Nabi Muhammad, dia nggak pernah meninggalkan kurban, ya kan? Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita orang yang mampu untuk bisa berkurban setiap tahun, insya Allah. Ya, orang yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kecukupan, kekayaan, keberkahan dalam harta dan juga dalam apa yang kita miliki dalam hidup ini, supaya ya mudah-mudahan kita bisa arahkan dan kita bisa tasarrufkan, kita bisa gunakan dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniya jami'a syamilah bi khairati dunya wal akhirah, jami'a kulli syarr, jami'a kulli khair, la hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.